kondisi di jalan ini seperti apa sih kalau pagi-pagi, kalau nggak malam? Kalau pagi macet bang, dia pagi apa sore macetnya dia. Oke, emang ini gimana? Kenapa ini jalan bisa macet gini? Emang jalur utama apa gimana? Ini jalur alternatif mau utama juga jatuhnya bang. Oke, banyak motor sama mobil kesini ya bang ya? Banyak. Kalau pagi juga padat bang. Kalau pagi padat. Iya. Tapi kalau anak-anak sekolah kalau padat banget bang. Oke, bang ini dijaga terus emang sebenarnya bang ya? 24 jam bang. 24 jam. Bang, terus kalau misalkan ini ditutup gimana bang? Banyak nganggur apa sih bang? Oke, sama warga juga banyak yang Ada protes itu orang kan di Badau jauh, motor jauh bang. jaraknya berapa sih bang dari sini sama Pulau Kapal? Hampir 1 kiloan. 1 kilo ya? Jadi banyak warga yang muter jauh ya bang kalau Iya, sekarang kan banyak perumahan. Orang perumahan pada lewat sini semua bang. Oke, bang, tapi ini sering terjadi kecelakaan apa emang Enggak bang. Oh, memang musibah aja itu kan karena mogok aja mobilnya bang. mogok ya? Mogok mobilnya nggak kekunci, nggak bisa didorong, nggak bisa. Nggak bisa dijalanin? Iya. Tapi emang dia ngelewat nerobos atau emang Enggak, gimana? posisi lagi belum ada kereta itu. Oh, lagi nggak ada Iya, kereta. jalan biasa aja dia nggak tahu apa. Oh, tapi mogok berarti sebelum Belum ada kereta. Oke. Iya. Mati gitu mesinnya ya? Nah, mati ya. Siap. Bang, ini dari tahun berapa sih bang kalau misalnya ini bang? Tahun 70 bang. Dari tahun 70 emang nggak ada nih ya? Nggak ada. Siap. Lewat, tapi pikir aja. Taksi yang terindikasi kuat mengakibatkan kecelakaan yang kabar terakhir dulu ada kereta. Ini lagi dievakuasi. Ini. Pertama mengucapkan turut bela sungkawa untuk semua korban dan keluarganya, dan yang tewas semoga diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Dan tentu saja ini adalah duka bagi Indonesia. Namun demikian kita harus terus bergerak, dan saya mendesak agar persoalan ini diusut dengan tuntas. Persoalan keselamatan penumpang adalah persoalan HAM warga negara, karena setiap rakyat berhak untuk melakukan mobilitas dengan transportasi publik, terutama dalam keadaan aman. Namun demikian tentu saja ini bukan hanya persoalan kecelakaan biasa. Ada persoalan yang juga menurut saya harus segera diusut tuntas adalah terkait perusahaan Green SM-nya. Kalau saya mencoba untuk menganalisis untuk sementara, saya menemukan beberapa
Januari 2024, lalu kemudian 15 Maret 2024 sistem OSS secara resmi menerbitkan nomor induk berusaha untuk PT Sun HSM Green and Smart Mobility Indonesia. Dan kalau saya tidak salah, mereka sudah beroperasi bukan hanya di Jabodetabek tetapi juga di Surabaya dan Makassar. Dengan kejadian ini, dan kalau kita lihat bagaimana teman-teman netizen juga menelusuri bahwa ada beberapa kecelakaan yang melibatkan perusahaan taksi ini begitu, dan kalau kita lihat ini sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Saya melihat ada satu kejanggalan, ada indikasi kejanggalan bagaimana di tengah taksi Indonesia sendiri dalam keadaan cengap-cengap susah mau bertahan, tiba-tiba ada perusahaan taksi dari luar dengan izin yang mudah Januari diajukan, 15 Maret kemudian keluar OSS-nya, lalu kemudian sekitar Desember 2024 di tahun yang sama launching untuk beroperasi. Dan kalau kita telusuri, saya belum menemukan izin operasionalnya keluarnya kapan. Kalau izin operasionalnya keluar di akhir tahun 2025, berarti dari akhir tahun 2024 sampai 2025 ini juga ada persoalan. Di sisi lain, saya juga mendesak KPPU untuk segera menyelidiki ada kemungkinan predatory pricing yang melibatkan perusahaan ini. Ini masalah serius, jadi tidak bisa setengah-setengah. Betul, saya sangat mengapresiasi berbagai pihak menyatakan bela sungkawa dan kemudian KNTT sedang melakukan investigasi mendalam, kita hargai, tapi kami mendesak, menurut saya saat ini adalah yang juga tidak kalah penting, bekukan izin operasi dari Green SM sampai jelas duduk perkara persoalan yang melibatkan kecelakaan sampai meninggalnya 15 orang. Setuju nggak warga? Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.